Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi amarana bittaqwa wal ibadati wa salatil jumu'ah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hamba Allah muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla. Saat ini kita masih Allah berikan kesempatan berubudiyah, bermunajah kepadanya. Semoga apa yang kita lakukan membawa faedah bagi kita fid dunya wal akhirah. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salatu wa salama atas tuntunan, bimbingan dan mau'idhahnya, sehingga kita mengenal jalan uswatun hasanah dan juga terhindar dari jalan as-sayyi'ah. Muslimin jamaah yang berbahagia, momentum yang teraktual saat ini adalah menjelang beberapa hari kita menyongsong peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Isra dan Mi'raj, yang di dalam kalender Hijri insyaallah pada malam Senin. Itu adalah peristiwa besar Isra dan Mi'raj 27 Rajab. Walaupun itu bukan kejadian yang berulang kembali, beda dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berulang setiap Ramadan. Peristiwa itu terjadi dan terulang terjadi setiap Ramadan, dan itu yang mu'tamad, yang dipegang. Sementara Isra dan Mi'raj sudah tidak berulang. Peristiwa itu sudah terjadi 27 Rajab di dalam sejarah Islam dan tidak terjadi lagi. Pertama, karena Rasulullah sudah wafat. Yang kedua, peristiwa itu tidak berulang, tetapi peristiwa itu sebagai momentum, sebagai sejarah, sebagai memori yang oleh umat Islam tidak boleh melupakan. Karena peristiwa yang paling besar yang dialami oleh Rasulullah adalah peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri. Sehingga peristiwa itu dikenal sebagai sebuah mukjizat besar. Hari ini sudah tidak sulit lagi. Hana gabuk li bak tayak pakat urang patih Isra Mi'raj. Sudah tidak repot lagi dengan proyeksi saintifik, perbandingan ilmu dan sains. Tidak repot lagi mengajak orang untuk percaya itu benar terjadi. Karena memang dengan kita memproyeksikan pengetahuan, digitalisasi dan sebagainya, pun orang kafir pikai pati itu terjadi. Kafir pun sudah yakin itu terjadi. Maka persoalan hari ini sudah tidak begitu urgen pada percaya tidak percaya, karena semua insyaallah sudah percaya Isra Mi'raj itu. Tetapi terfokus pada hasil dari Isra dan Mi'raj itu sendiri. Dalam hal ini adalah ibadah salat. Kita mengenal satu statement, dan itu disebut hadis. Ada menyebutkannya itu perkataan sahabat, ya terserah. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj orang mukmin. Padahal yang Isra Mi'raj Nabi. Nabi Isra, Nabi Mi'raj. Maka peristiwa itu dua peristiwa. Peristiwa Isra
plus peristiwa Mi'raj. Berarti yang na Mi'raj Nabi ialah ihna. Tapi salat itu Mi'raj orang mukmin. Padahal orang mukmin tidak Mi'raj. Tapi dengan salat itu kita seolah-olah telah dimi'rajkan juga. Karena salat itu diambil oleh Nabi SAW, perintahnya, titahnya, fardunya dibawa pulang dari Sidratil Muntaha, dari langit. Lalu ditebarkan untuk kita di bumi. Geriru oleh Nabi kena buat katanya. Kepujuk oleh Nabi, ini oleh-oleh langit. Kita tidak ke langit, tapi kebagian oleh-oleh. Itu seolah-olah kita pun sudah ke langit. Hana tajak pantol labu na urung puo pisang thale. Tansang kata ablo kedro teta geblo le ulain. Hana ta ulangit, Nabi yang ulangit geputrun oleh-oleh salat. Kita pun seolah-olah ikut-ikutan juga ke langit. Ini namanya salat, itu adalah mi'rajul mukmin. Salat adalah oleh-oleh langit untuk orang mukmin. Itu pengertian. Jangan nanti disalah pahami seolah-olah kita pun naik ke langit. Kita tidak naik, tapi Nabi yang naik membawa pulang yang di langit. Lagi kita tanya hana jauh haji ya. Na urang gua bagi kupiah haji tapo-tapo tatu tentang kita tanya bantau. Kira-kira seperti itu. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Salat adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada kita dengan prosedur manajemen waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada kita orang mukmin dengan berwaktu, dan dia ada pola waktu. Salat zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, dan sebagainya. Semuanya berwaktu. Dan salat itu diawali dengan seruan yang indah. Itulah seruan azan. Yang hari ini ya mungkin viral dibicarakan di medsos persoalan azan. Sebab na urung pungo berahaba, maka icah surung lain. Azan adalah panggilan mulia. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, surah Fussilat, ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dalam surah As-Sajadah, atau nama lain dari surah As-Sajadah, yaitu surah Fussilat. Kita nilai Quran hanam tumung surah Fussilat, kadang sebahagian mushaf tertulis Hamim Sajadah. Kadang-kadang ada yang tanya mbak urang, hana itu pat Banda Aceh, tanya mbak urang awai, pat Kutaraja, karena ismun akhar, nama lain. Maka di dalam surah Fussilat tersebut, kita perhatikan kitab-kitab tafsir para ulama yang muktabar, yang memang ditafsirkan dengan ilmu penafsiran. Memang getah putihnya, kan getah putih, menyo putih, kalau ilmu makna kabeh putih dong. Tapi nya betul-betul getah putih. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Artinya adalah, adakah orang yang terbaik seruannya? Adakah orang yang paling the best panggilannya? Selain daripada orang yang mengajak seseorang itu da'a ilallah, untuk menuju Allah. Maksudnya menuju panggilan Allah, melakukan seruan Allah, mengindahkan fardu yang difardukan oleh Allah. Tidak ada orang yang lebih hebat dari orang itu. Dan di dalam kitab-kitab tafsir ditulis mimman da'a ilallah, ay
al-muadzinina, yaitu para muadzin. Para muadzin itu adalah para penyeru yang terbaik, mengalahkan semua seruan-seruan yang lain, mengalahkan semua komentator yang lain, mengalahkan semua reporter yang lain, mengalahkan semua juru bicara yang lain, mengalahkan urang mupepep, mengalahkan urang meratuh. Tetapi yang unggul adalah orang yang menyebut nama Allah di dalam bingkai dan komposisi kalimah azan yang dimulai dari Allahu Akbar, diakhiri dengan la ilaha illallah. Itu akan menenteramkan jiwa-jiwa yang kacau, bukan justru menuding kekacauan terhadap jiwa-jiwa yang tenang. Maka seruan azan, seruan untuk menegakkan agama Allah, dan itu disyariatkan di dalam agama kita seirama dengan waktu salah. Buka kitab Babul Adzan, bab azan. Al-adzanu lughatan al-i'lam. Azan secara lughah, azan secara semantik, azan secara bahasa, azan secara letterlej adalah al-i'lan. I'lan adalah pengumuman secara bahasa. Adapun azan wa syar'an, azan menurut agama Islam yaitu zikrun mahsusun, zikir yang khusus yang diucapkan oleh muadzin sebagai yu'rafu bidukhuli waqtis salah, sebagai pertanda bahwa sudah masuk waktu salat. Maka masuk waktu salat, agama Islam Allah menentukan dengan cara Allah memanggil orang lain, yaitu dengan suara azan yang indah, yang tidak bosan-bosan didengar oleh orang mukmin. Walau ada pihak-pihak yang berigen, ada pihak-pihak yang merasa terganggu, itulah syaitan. Dan ketika kita untuk let syaitan, cara salah satunya adalah azan. Memang yang alergi dengan azan itu memang syaitan. Siapapun yang mengungkapkan statement itu. Hamba Allah muslimin jamaah yang berbahagia, buka lagi kitab fiqih. Azan diucapkan marratain. Azan diucapkan dua kali. Kenapa mesti dua kali? Karena tidak boleh terlewatkan. Seolah gekun li Allah bid hana kaperumun. Ulang juga terus. Diulang lagi kalimat yang sama itu. Dua kali. Gelantau kena pegah. Baik peklo-klo ro. Dengar juga terus. Hayya 'alal salah, diulang lagi. Hayya 'alal falah, diulang lagi. Buka lagi halaman berikutnya. Azan itu dilakukan oleh orang laki-laki, tidak oleh orang perempuan. Bahkan azan dilakukan oleh uragam, karena uragamnya grand. Uragamnya raya tu, maka azan memang buat meraya-raya tu. Kan buat mi, buat peraya tu. Justru laki-laki lah yang disuruh azan, tidak kepada perempuan. Buka lembaran berikutnya. Dan sunat bagi muadzin itu, maka dia memasukkan ujung jarinya kepada kedua telinganya. Ujung jarawi, culok lang gelinyung wi, ujung jaraunen, curok yang gelung jaraunen, secara seirama. Kepu sunat culok jarau. Mungkin para doktor ahli THT kan sangat paham bagaimana gambaran gendang telinga manusia yang Allah ciptakan.
Yang tanyakan doktor tak gambar sagai, kamu menggaris-garisnya. Wahum. Tapi doktor paham. Ada apa korelasi? Ada apa integrasi antara culak jara lang linyung dengan suara azan? Tapi mi bak surat bola hana gitu nya jara surat gitu nya jara hana. Bak surat bola hana cungat cunyo jara lang linyung surat beraya-raya. Tapi giliran azan sunat memasukkan dua ujung jarinya ke dalam telinganya. Padahal telinga manusia itu mesti dijaga karena itu adalah organ yang sangat sensitif. Hanjir berangkau juga, hanjir ngobeng, hanjir ngempure, mesti ngujung jauh. Karena di sini bisa dirasakan satu segi suara mesti terangkat, satu segi gendang telinga tidak boleh rusak. Maka itulah jauh. Kepui cula jaro, mangat raya, bah raya, gitu. Itulah perintah azan. Buka halaman berikutnya. Sunat bagi yang azan itu, alias muadzin, sebelum perkembangan teknologi elektronika, kalau na fakultas elektro, kalau na politeknik pada masa itu. Nah, cara yang manual dan cara itu tradisional, ada masalah. Maka diperintahkan, disunatkan muadzin itu agar berada di tempat yang tinggi. Geek tu haura, geek waktu masjid. Kepu geek tu masjid. Bahkan hayu mentang. Karena kalau di bawah suaranya tidak jauh merambat. Naiklah muadzin di atas masjid supaya suaranya, sumber suara itu berada di posisi yang agak tinggi. Orangnya baru meruno lian utanya oleh jurusan elektronik. Semakin tinggi sumber suara, semakin tinggi merambat. Maka gelombang radio semakin tinggi frekuensi, semakin jauh radius yang tertangkap. Oh, rupanya sengaja bak masa Nabi muadzinnya giwe waktu masjid supaya su mengat raya kan mengawut. Mampulah mino karena elektronik. Merutuh bah je tabuh carong. Karena memang itu adalah sya'airallah. Hamba Allah jamaah yang mulia. Tidak boleh gentar umat Islam. Tali gertak sampai. Tidak boleh kalah. Ini adalah urusan agama. Tidak boleh ditukar dengan rupiah. Terserah bagi yang mau. Tidak boleh ditukar dengan jabatan, terserah bagi yang melobi. Tetapi kita ingin syariat kita ini tidak terganggu dengan hal-hal yang sebenarnya akan menyita waktu kita. Tapi juga tidak hikmah, hikmah, wow rumah lom bab adan. Kadang mumteror perumun tali. Gara-gara itulah kita kembali mempelajari dengan detail. Indah sekali azan itu. Nah, azan dengan Isra dan Mi'raj berkorelasi. Adzan mengajak orang untuk salat, sedangkan salat adalah buah dan hasil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka momentum terakhir ini saat ini adalah momentum kita mengumandangkan azan tambah raya alam dan momentum kita memelihara salat karena di sana ada korelasi yang indah. Muslimin jamaah yang berbahagia, kenapa iqamat tidak besar suara? Bab kamat dia nak sama dia azan. Cuma orang tanya oleh dom salah si bab praktek. Kamat itu mata gebak-gebak padahal kamat ya nak payah haji. Allahu akbar asyhadu. Karena yang tahu bab kamat urang yang katro. Tapi menyo azan tahu urang alam tro, maka azan dua ke payah tahu. Sedangkan kamat cukup sekali. Oleh karena itu, maka nilai-nilai yang ada di dalam azan adalah nilai-nilai seruan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Dan siapakah lagi yang terbagus panggilannya kecuali orang-orang yang menyeru orang lain untuk menyembah Allah. Maksudnya dalam suara muadzin wa amila salihah, dan juga menyeru orang-orang untuk beramal yang saleh. Terakhir baik tua-tua baik kohayat. Wa qala innani minal muslimin, dan orang-orang yang pede percaya diri, orang-orang yang gagah gentleman, dia mengatakan innani minal muslimin,
Adzan ini syariat kami, jangan ganggu kau. Adzan ini aturan agama kami, jangan alergi kau. Kami muslim. Innani minal muslimin. Inilah 3 orang yang gentleman dalam pandangan ayat Allah. Fussilat ayat 33. Semoga semua jamaah menjadi jamaah yang gentleman di dalam menegakkan syiar agama Allah. Allahul Musta'an, Allah Maha Menolong. Yakin dan pastikan kalimatut thayyibah akan tegak selama-lamanya di atas permukaan buminya ini. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffaril jabbar, mukawwiril laili fin nahari tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah iqraran li wahdaniyati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan li nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wal karamat. Ayyuhan nas ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adahu wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.